Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Rabu 4 Oktober 2023. Anak-anak siang, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Suatu malam, rumah Mama kemasukan maling. Malam itu hujan deras, Mama dan adik tertidur pulas. Saat hujan deras, maling beraksi membongkar jendela tanpa ketahuan. Maling berhasil membawa kabur sebagian uang hasil jualan warung dan beberapa barang berharga lainnya. Untung hanya kehilangan materi, tidak membahayakan nyawa. Maling ini datang di waktu malam di saat yang tidak disangka orang. Nas hari ini, Paulus menggambarkan kedatangan Tuhan yang kedua seperti pencuri di waktu malam, atau seperti perempuan yang ditimpa sakit bersalin yang tiba-tiba datangnya. Walau hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba, namun jemaat Tesalonika tidak perlu khawatir karena mereka tidak hidup dalam kegelapan. Mereka adalah anak terang atau anak siang, bukan anak-anak malam atau kegelapan. Sebagai anak-anak siang, mereka perlu untuk berjaga-jaga dan sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Paulus katakan bahwa Allah memanggil mereka bukan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Jemaat Tesalonika bukan lagi anak-anak malam, melainkan anak-anak siang. Yang diperlukan mereka harus menjaga kesaksian hidup mereka dengan baik. Entah Tuhan kapan akan datang kembali, yang penting mereka telah menyiapkan diri dengan baik. Mereka hidup sebagai anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Mereka hidup berjaga-jaga. Bagaimana kehidupan kekristenan saudara? Apakah hidup seperti anak-anak siang atau anak-anak malam? Jika saudara masih terlibat judi, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, perselingkuhan, dan dosa-dosa lainnya, berarti masih anak-anak malam. Jika tidak bertobat, maka waktu Tuhan datang kedua kalinya akan ditimpa kebinasaan. Jika saudara berjaga-jaga dalam iman, punya kerohanian yang baik, maka waktu Tuhan datang kedua kalinya akan menjadi saat yang indah. Kita akan dijemput dan dipuji oleh Kristus. Sebab kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, melainkan dalam terang. Karena itu, jangan membiarkan dosa sekecil apapun menggerogoti hidup kita, sehingga membuat rohani kita tertidur. Kita adalah anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Kita akan terus menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai Dia datang menjemput kita. Kita anak siang, bukan anak malam. Anak terang, bukan kegelapan.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.